Hello, what's up Daun Netizen, berjumpa lagi dengan gua Anjas Maradita di Daun.net. Hasil editing yang akan kalian hasilkan kalau kalian belajar di sini, nanti hasilnya akan seperti ini. And now, here is my secret. A very simple secret. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. Bang, pacaran ya, bang. Oke, gini. Rubahlah mindset kalian. Eliza di video gue bukan cuman bintang tamu men, tapi ahli. Paham? Jadi gue gak ngundang cewek cuman buat cantik-cantikan doang. Kalau gak pinter buat apa men? Kalau kalian mau langsung ke editingnya aja, kalian bisa lompat di menit ke. Gue mau tekanin sebelumnya, slow motion itu nggak sekedar ngelambatin video dengan ngurangin kecepatannya, tapi juga bisa menyampaikan beberapa hal seperti menyampaikan makna, menambah nilai estetika, serta menekankan momen-momen tertentu. Oh ya editor, ganti musik. Nah ini dia, enak kan musiknya. Jadi ini musik dibuat oleh Entrata Talenta nih Instagramnya. Kalian bisa follow Instagramnya, pesan musik sama dia bisa. Thank you Entrata. Pertama, gue akan ngejelasin dua hal yang mempengaruhi slow motion. Yang pertama adalah frame rate. Frame rate atau frame per second adalah berapa gambar yang ada di video kalian. Jadi contohnya kalian pakai 25 fps, that means video kalian itu punya 25 gambar dalam 1 detiknya. Gua rekomendasikan untuk bikin slow motion minimal ya 50 fps. 30 fps it's okay, nanti kita pakai cara yang unik. Makin tinggi frame rate-nya, makin keren slow motion kalian. Nah, jadi tentuin dulu mau berapa fps, itu penting banget guys. Yang kedua adalah speed persen. Jadi gini logikanya, kalau kalian punya video, itu video kalian dianggap 100%. Jadi ketika kalian buat 50%, berarti video kalian itu jadi lebih lambat. 70% sama 50% lebih lambat 50%. Oke, dua hal itu aja sih yang penting. Kalau di Premiere Pro-nya sendiri, slow motion itu dibagi dengan 3 cara. Yang pertama adalah kalian klik kanan pada video kalian, lalu klik speed and duration, lalu rubah persenannya di situ. Yang kedua, gunakan yang namanya stretch tool ini nih. Tarik videonya, ini sama dengan memanjangkan videonya atau narik karet guys. Jadi kalau kalian tarik, maka videonya akan jadi slow. Kelebihannya pakai stretch ini, kalian bisa tentuin durasinya sesuai yang kalian mau. Jadi nggak akan kebablasan tuh. Yang ketiga adalah gunakan efek control, time remapping, lalu tarik garisnya ke bawah. Cara yang ketiga ini nih cara yang paling jarang dipakai sama orang. Oke, kita masuk yang pertama, cara yang paling klasik. Siapin satu video kalian, klik kanan pada videonya, pilih speed and duration yang kayak tadi. Sekarang kita rubah persennya jadi 70%. Ya, dia udah slow mo, cuman nggak terlalu kelihatan karena memang cuma 70. Sekarang kita ganti jadi 60% deh. Kayaknya oke. Nah, kalau kalian tes, hasilnya memang bagus dan nggak patah-patah. Tapi memang limitnya cuma nyampe 60% gitu. Cara selanjutnya adalah seperti tadi, menggunakan stretch tool. Nah, ini lebih bisa menyesuaikan kalau kalian pengen di durasi tertentu. Nah, kalau cara yang pertama tadi, kelemahannya adalah kalau kalian turunin sampai 50%, itu biasanya kelihatan patah-patah. Mungkin kalian nggak sadar, tapi hasilnya pasti patah-patah. Apalagi kalau dijadiin ya 20% berani, 14% berani. Cara kedua ini akan mengobati patah-patah yang terjadi. Oke, cara kedua adalah dengan menggunakan optical flow. Tapi di sini catatannya adalah kalian harus udah update Adobe Premiere Pro CC 2015 versi 2 ke atas. Versi 2 ke atas. 2 ya guys, 2. Terus gimana ya hasilnya kalau 15%? Sama kayak yang tadi, kita ubah speed duration-nya untuk bikin 14%. Lebih rendah dari 15. Untuk menghemat energi, kita potong bagian pentingnya aja. Jadi kayak waktu dia udah nengok gini, nah itu yang kita pakai. Oke, kita potong juga bagian belakangnya supaya dia hemat juga.
Lalu klik kanan di speed and duration tadi, kita rubah time interpolationnya jadi optical flow, lalu klik OK. Nah kalau kita lihat ini merah semua guys. Jelas banget ini berat dan susah di play. Cara untuk ngeplaynya kalian harus ke sequence, lalu render into out. Nah maka ini akan dirender sementara di dalam harddisk kalian, dititipin, dan bisa di play sekarang bebas. Dan setelah itu kalian bisa play tanpa ada hambatan apapun. Ingat tadi intinya, speed and duration, lalu rubah time interpolation dari frame sampling menjadi optical flow. Fasilitas ini cuma ada di CC 2015 versi 2 ke atas. Nah, cara yang kedua ini itu harus update. Kalau kalian belum update, kalian bisa pakai cara ketiga, yaitu menggunakan tambahan plugin yang namanya adalah Twixtor. Cara menggunakannya adalah seperti ini. Di sini syaratnya kalian nggak boleh potong videonya duluan, karena nanti kalian nggak akan bisa manjangin. Jadi sekarang kalian tentuin durasinya sesuai kebutuhan kalian. Contoh 3 detik di sini. Nah, lalu kita pilih efek yang namanya Twixtor, tentunya harus diinstal. Lalu kita Twixtor Pro kita tarik, dan di sini kita diberi opsional, ada 2 opsional. Kalian mau menentukan lewat speed atau lewat frame number. Nah kalau gue sukanya sih yang frame number karena bisa fleksibel gitu. Nah gue klik yang frame number aja, itu berdasarkan frame. Lalu gue balikin ke detik pertama dari videonya. Nah di frame numbernya gue setting posisi saat orangnya udah kebalik. Baru deh nyalain keyframe-nya, lalu geser beberapa detik kemudian. Kayak di detik terakhir kita geser. Lalu kita geser angka frame-nya sedikit aja, sekitar 10 frame atau 20 frame. Jadi seolah-olah dia pindahnya cuma 20 frame, padahal dia sebenarnya 5 detik. Render into out untuk Twixtor jauh lebih berat daripada optical flow. Kalian harus sabar-sabar dah nunggunya, bisa 3 menit satu klip gini. Tapi memang hasilnya nggak diragukan sih. Kalau tadi kita pakai number, sekarang kita coba pakai yang speed atau persen-persenan tadi ya. Nah, maksimalin panjangnya karena kalian nggak bisa motong-motong lagi. Kita set speednya, kita nyalakan keyframe-nya. Frame pertama harus 100%. Baru kita geser dikit ke sampingnya, rubah jadi 20%. Mendekatilah 19. Nah kalau kita play maka dia hasilnya jadi. Kenapa harus 100% baru 20%? Kalau kita coba langsung 20%, kita nyalakan, kita coba 20% langsung, maka dia nggak akan jadi, malah jadinya cacat. Tuh, malah nggak ngeplay kan? Sedangkan durasi dari videonya nggak bisa ditarik lebih panjang lagi. Di sini banyak banget fasilitas yang bisa kalian pakai dan coba, tapi yang penting adalah speed sama frame number. Nah itu doang sih, 2 itu yang penting. Yes, that is Twixtor. Cara yang ketiga. Gue sih jujur paling seneng pakai cara yang ketiga dulu. Setelah gue tahu Adobe Premiere Pro CC 2015 versi 2, gue lebih suka optical flow. Kelebihan dari masing-masing efek ini adalah kalau optical flow lebih mudah. Namun akurasinya masih sedikit kurang sih. Tapi makin diupdate, makin kece, makin padat gitu. Kalau dulu cacat banget optical flow. Nah kalau Twixtor ini lebih manual dan bisa sesuka hati. Di situ ada pilihannya angka banyak banget dan kalian bisa mainin sesuka-suka kalian. Yang jelas lebih banyak pilihan. Tapi masalahnya kalau Twixtor ini kalian harus beli kan. Jadi mendingan pakai CC 2015 ke atas yang lebih gampang. Oke, itulah cara untuk membuat slow motion kali ini. Slow motion yang benar-benar slow ya, bukan cuma mainan doang. Dan gue harap kalian untuk praktekin. Sorry banget ini harusnya sebelum Valentine ya, biar kalian bisa kasih kado buat pacar kalian gitu. Salam Jonas. Oke guys, thank you for watching and always out of the box.